Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua. Pada malam hari ini kita sama-sama ingin beribadah, jawaban doa. Kita sama-sama mau percaya dimanapun saat ini Tuhan tempatkan kita. Kita mau sama-sama mau percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Sebelum mulai ibadah jawaban doa pada malam hari ini, saya sama-sama mau mengajak, kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Kau akan melawat kami Tuhan, Engkau akan mengurapi kami Tuhan, Kau akan memberkati kami ya Bapa. Tuhan, kami bawa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal Tuhan sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah jawaban doa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, haleluya. Apapun yang saat ini kami rasakan Tuhan, apapun yang saat ini kami jalani Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, kami tetap mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu mengetahui isi hati kami Tuhan. Kau selalu mengetahui apa yang kami butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya.
Kau selalu ada, Kau selalu ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan. Haleluya, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan
baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Tuhan yang begitu baik Tuhan kepada kami Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami Tuhan, kami memilih setia Tuhan. Kami memilih mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nyanyi, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Haleluya. 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 Mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Melayani-Mu Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengasihi-Mu Tuhan. Sampai kami mendapat mahkota kehidupan dari Engkau ya Bapa. Kami mau terus Tuhan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam buat semua jemaat Tuhan yang ada. Kembali lagi kita dalam ibadah jawaban doa setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama menikmati akan kabar baik firman Tuhan. Ada pesan Tuhan, ada kekuatan yang akan kita miliki ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh lagi mempertemukan kita di malam yang indah ini dalam persekutuan bersama-sama dalam ibadah jawaban doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus yang baik, sebagai kepala gereja kami,
Engkau yang selalu memberi kami hidup, Engkau memberikan kami selalu berkat, kemurahan, anugerah yang begitu besar. Dan pada malam ini Tuhan, setelah kami memuji menyembah Tuhan, kami akan menikmati bersama-sama kabar baik firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan memakai kami semua Tuhan. Sehingga lewat ibadah jawaban doa ini, kami boleh dapatkan kekuatan dan segala pergumulan kami, dapatkan jawaban, dapatkan solusi oleh karena pertolongan Tuhan. Kami perluaskan Roh Kudus bekerja bagi kami semua yang ada, yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, kita datang bersama-sama membawa setiap pergumulan kita, doa kita, harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan lewat ibadah jawaban doa. Dan saat yang ini, kita mau bersama-sama belajar, ada pesan Tuhan, ada kekuatan, ada teguran, ada nasihat yang akan sama-sama kita dapatkan pada malam hari ini. Langsung saja kita buka dalam kitab Yosua pasal 6. Kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Sekali lagi saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih tema 1000 pintu dari Tuhan. Artinya 1000 pintu itu berarti ada banyak pintu yang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun satu pintu ditutup oleh orang lain, ditutup oleh manusia yang lain, tapi banyak pintu yang akan Tuhan bukakan untuk kita. Tetapi untuk kita dapatkan pintu tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan pintu-pintu itu. Nah, dalam kesempatan yang indah ini kita belajar bersama-sama tentang bangsa Israel dan Yosua yang saat itu merampas kota Yeriko. Bukan merampas, tapi lebih tepatnya menduduki kota Yeriko. Karena memang saat itu salah satu kota juga yang harus dimusnahkan saat itu adalah kota Yeriko. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam pimpinan Musa, mereka juga harus pertama-tama sebelum menduduki Kanaan, mereka harus menumpaskan itu kota Yeriko. Nah, kota Yeriko itu bukan kota yang biasa-biasa saja, bukan kota yang bukan kota yang lemah akan kota bentengnya itu, perisainya itu, pertahanannya itu. Tapi merupakan kota yang cukup kuat, cukup besar untuk melawan musuh. Jadi musuh pun masih dalam pintu gerbang, mereka tidak bisa memasuki kota Yeriko. Karena memang tembok-tembok Yeriko ini merupakan tembok-tembok yang besar dan tidak bisa dilewati oleh musuh-musuh siapapun. Nah, saat ini Yosua bersama bangsa Israel itu akan menumpaskan, akan menduduki itu kota Yeriko. Tetapi bangsa Israel waktu itu tidak mempunyai alat perang yang memadai, tidak mempunyai senjata-senjata untuk menghancurkan kota Yeriko. Sedangkan kota Yeriko punya panglima-panglima tentara yang luar biasa, pertahanan mereka itu sangat-sangat hebat. Sehingga kota Yeriko itu tidak mudah untuk ditundukkan, tidak mudah untuk dikuasai. Makanya tidak ada yang bisa untuk menduduki itu tanah Yeriko. Namun perintah Tuhan datang kepada Yosua ketika Yosua menggantikan sosok Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa meninggal, digantikan oleh Yosua. Dan Yosua itu diberikan peneguhan dari Tuhan langsung
dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa ini perkataan Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Garis bawahi kata yang dari ayat pokok kita tadi dalam Yosua 6. Menutup pintu, berarti ada orang-orang yang dengan sengaja menggagalkan akan rencana-rencana Tuhan, menggagalkan akan segala karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kadang-kadang orang lain yang sengaja menutup pintu itu salah satu bentuk proses dari Tuhan sebenarnya tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari mungkin ada orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin membuat kita sering marah, tetapi itu sebenarnya salah satu proses dari Tuhan. Ketika Tuhan mau menguji kita, Tuhan kirimkan orang-orang yang memang sengaja mau menguji kita untuk kita jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Nah, di sini yang saya mau tekankan bahwa ketika ada satu orang yang menutup pintu bagi kita harus yakin bahwa ada beberapa pintu, ada banyak pintu yang Tuhan bukakan untuk kita. Asalkan kita tetap meneguhkan dan menguatkan hati kita dengan mengandalkan Tuhan. Untuk mendapatkan pintu dari Tuhan butuh ketaatan dari kita untuk Tuhan. Seperti yang telah Yosua lakukan. Seperti yang telah Yosua kerjakan. Ketika Yosua diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, tidak mudah yang harus dia lewati. Memimpin bangsa yang bisa dikatakan tegar tengkuk, yang pesimis. Tetapi Tuhan menguatkan dia dalam firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang akan memelihara engkau. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Karena ketika engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau telah menduakan Tuhan. Berarti hanya fokus, kuat dan teguh hati kita kepada Tuhan untuk kita mendapatkan pintu-pintu yang besar, pintu-pintu yang banyak daripada Tuhan ketika satu pintu ini ditutup oleh orang lain. Kita tahu bersama ketika gerbang kota Yeriko itu sudah ditutup mati oleh panglima Yeriko, tentara-tentara Yeriko yang ada, tidak ada satupun yang dapat menerobos itu. Namun percaya Tuhan sudah menyertai bangsa Israel dan Yosua saat itu sebenarnya. Dalam Yosua 6 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan bahwa kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ini merupakan satu instruksi dari pemimpin bangsa Israel itu Yosua kepada Yosua, dan itu merupakan juga yang dilakukan oleh Yosua atas perintah Tuhan. Jadi Tuhan kasih cara. Tuhan tolong mereka memberikan cara bagaimana kalian itu bisa menerobos itu tembok Yeriko, yaitu dengan cara ini. Kalian harus kumpulkan orang-orang ini, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 orang imam harus kita bawa, 7 sangkakala dengan tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan maju berkeliling di depan tabut Tuhan itu. Dan mereka harus mengelilingi kota Yeriko. Dan itu merupakan hal yang sebenarnya hal yang sulit. Kenapa saya katakan hal yang sulit? Karena waktu itu mereka harus mengelilingi selama 6 hari itu tanpa suara. Ada nggak di sini kita lagi dalam keramaian, di dalam rombongan atau konvoi apapun itu, tapi kita hanya berdiam? Tidak mungkin. Pasti kita harus mengekang, menahan hati kita, pikiran kita, mulut kita. Sedangkan di sekeliling itu banyak sekali orang, tidak mungkin. Contoh saja di tempat-tempat publik, tempat umum, di lapangan, di pasar, tidak mungkin kan pasar itu sunyi kan? Ketika dalam keadaan banyak orang tapi keadaan sepi sunyi, tidak mungkin. Pasti ada suara-suara yang keluar. Namun di situ yang menjadi ketaatan mereka bahwa
Yosua katakan nggak boleh bersuara selama 6 hari itu. Dan tahu tidak, bukan hanya itu yang mereka alami, tetapi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, ternyata di atas tembok itu ada panglima-panglima tentara Yeriko yang sementara mengawasi mereka. Tapi mereka bukan menembak itu bangsa Israel dan Yosua ya. Tapi mereka mengejek dan meremehkan ini bangsa Israel. Mereka bilang, apaan ini? Mau datang lawan kita? Terus cuma dengan cara berkeliling-keliling, diam-diam saja seperti itu, berkeliling di kota Yeriko, di tembok, mengelilingi tembok, hanya diam saja itu bisa melawan kita. Otomatis secara mental, kita pasti bakal down. Secara secara psikis pasti kita itu merasa lemah. Karena kita kena mental dari panglima-panglima tentara yang di atas tembok itu sedang meremehkan kita. Nah, terkadang juga kehidupan manusia, ketika kita mau taat kepada Tuhan, terkadang banyak orang-orang yang sering meremehkan kita, nganggap kita itu sok suci lah, sok kudus, sok rohani. Namun, di situ Tuhan mau melihat seberapa besar, seberapa jauh engkau mau taat dengan perintah saya. Itu yang Tuhan mau. Dan di sini yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, mereka itu taat sampai selesai. Dan pada hari yang ke-7, hanya dengan meniup sangkakala dan berkeliling 7 kali, mereka bisa menumpaskan itu kota Yeriko. Dan tembok-tembok itu semua roboh. Karena apa? Karena ketaatan. Karena ketaatan itu membuat mereka bisa mendapatkan yang diinginkan, kemenangan demi kemenangan. Untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan tidak mudah. Tidak mudah. Jadi saya katakan, untuk mendapatkan pintu itu, 1000 pintu yang Tuhan sediakan, kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Namun, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan taat itu tidak mudah yang akan kita lewati. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali intimidasi, banyak sekali kekangan, banyak sekali yang meremehkan, yang merendahkan, yang menekan. Namun percaya, Yosua 1 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti ketika kita merasa sulit, merasa susah untuk melakukan kehendak Tuhan dengan taat kepada Tuhan, ingat, ada penyertaan Tuhan. Tuhan Allahmu yang akan menyertai engkau. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, akan menyertai kita untuk mendapatkan pintu-pintu yang lain ketika satu pintu itu tertutup. Ketika kita merasa udah di jalan buntu, tidak ada solusi lagi, pergumulan kita, tantangan hidup silih berganti, mungkin tidak ada jalan-jalan keluar sampai sekarang. Percaya, masih ada solusi, masih ada Tuhan. Dan sampai detik ini pun ketika kita merasa hopeless, percaya, dalam Tuhan masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan ketika kita mau taat kepada Tuhan. Jangan dulu cepat kita menyerah. Jangan kalah sebelum berperang. Tetapi percaya ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita mau taat dan melakukan kehendak Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan untuk kita lalui semuanya itu. Yang kedua, kita butuh diam dalam hadirat Tuhan. Ketenangan, diam dalam hadirat Tuhan itu pun salah satu kunci. Bangsa Israel, Yosua itu bisa menduduki kota Yeriko. Hanya diam, taat, tunduk, itu bisa menduduki kota Yeriko. Begitupun kita, untuk kita mendapatkan jawaban, solusi, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang luar biasa, jawaban daripada Tuhan akan segala doa kita. Ternyata yang kedua, kita butuh diam. Artinya apa? Diam dalam hadirat Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Kita sudah lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan akan bertindak. Keluaran 14 ayat 14 di sana dikatakan bahwa Tuhan
akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berarti apa? Ketika kita sudah melakukan bagian kita dan kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, artinya berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak menolong kita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Seperti bangsa Israel dan Yosua. Mereka mengalami kemenangan ketika menduduki kota Yeriko yang ada. Meskipun secara manusia itu mustahil untuk mereka terobos. Tidak ada persenjataan yang luar biasa. Tidak ada hal-hal yang wow untuk membantai kota Yeriko. Hanya dengan diam mengelilingi, hanya dengan suara pujian kepada Tuhan, mereka bisa menuntaskan itu kota Yeriko. Itu semua karena apa? Itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya pun, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Yosua 6 ayat 27 di sana dikatakan bahwa, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yosua ketika dia sudah taat melakukan kehendak Tuhan, dia mendapatkan pintu-pintu daripada Tuhan, terbukanya pintu daripada Tuhan. Ternyata Yosua pun mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Sepanjang hidupnya, bahkan sepanjang dia memimpin bangsa Israel, dia dapatkan penyertaan daripada Tuhan. Percaya, yakini bahwa juga jemaat Tuhan yang ada, yang sudah menyaksikan ibadah jawaban doa ini, ketika dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, dimanapun saat ini, jemaat Tuhan berada, mungkin dalam kendaraan, mungkin di rumah, tapi percaya apapun yang saat ini jemaat Tuhan alami, gumuli bersama-sama, ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nggak usah hopeless, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah merasa udah terlambat. Semua pasti ada jalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah membukakan pintu untuk kita, tidak ada satupun orang lain, manusia, apapun itu yang dapat menutupnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini kita mau berdoa. Tapi sebelum saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada yang mungkin dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, dalam permohonan doa kepada Tuhan, apapun itu bisa saudara jemaat Tuhan cantumkan di komentar yang ada di live ini. Biarlah kita para hamba-hamba Tuhan yang bantu dalam doa, bergumul bersama-sama atas segala pergumulan, tantangan hidup yang mungkin datang dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang saya percaya, ketika kita bersama-sama bersatu hati, bersepakat berdoa kepada Tuhan, kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin doa akan pasti besar kuasanya. Dan pasti percaya ada jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama mensyukuri firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah jawaban doa yang ada. Dan pada malam hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap pemberitaan firman Tuhan ini, bahkan Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman-Mu bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini, mungkin dalam pergumulan mereka, tantangan hidup, Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, dalam keadaan susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau ada satu pintu yang tertutup bagi kami percaya banyak pintu, 1000 pintu yang terbuka untuk kami daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur. Kami tutup ibadah jawaban doa pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa selanjutnya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah
satu-satunya